Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan menceritakan perjalanan saya ya, waktu saya ke Lombok ya. Pada tahun 2007, awalnya saya juga tidak tahu ya, ingin ada rencana berangkat ke sana. Sebenarnya itu gini ya teman-teman ya. Pada waktu itu katanya sih saya juga kurang mengenal ya perjalanan spiritual. Jadi dalam perjalanan spiritual saya itu sebenarnya ada yang namanya almarhum tapi sudah ya, Mas Agung. Mas Agung ini yang mengajak saya dan abah saya waktu itu untuk berangkat ke Lombok. Tapi saya tidak langsung mengiyakan. Kenapa? Tidak langsung saya iyakan. Yang pertama, berangkat ke sana itu butuh uang ya, uang yang persiapannya nggak sedikit gitu. Karena ke sana itu harus benar-benar sangu itu juga harus mencukupi. Tapi ternyata setelah kita berangkat ke sana, intinya kita naik dari sini tuh naik bis rombongan ya sama Mas Agung. Awalnya abah itu nggak mau apa gimana, masih bimbang. Tapi dalam hati saya ini kok pengen berangkat ke sana gitu loh, kok pengen saya itu berangkat ke arah sana gitu teman-teman. Saya belum tahu itu siapa orangnya, cuman di sana itu katanya dikenal namanya Pak Kardi ya, itu saya sebut nama aja nggak apa-apa di sini ya. Singkat cerita, kita sudah dalam perjalanan, sampailah kita di Lombok ya. Itu kita berjalan di sana ya, naik kapal ya. Intinya saya udah nyampe di Lombok itu ya pada tahun 2007 2008 itu. Ingatnya saya itu. Nah, setelah itu saya langsung ketemu sama rombongan yang lain ya di sana. Langsung salaman sama beliau. Beliau ini umurnya sudah 80 tahun ya, 80 tahun lah. Waktu itu 80 lebih lah itu kalau saya lihat itu. Dan beliau ini orangnya ya biasa bertani beliau ini gitu. Maaf ya teman-teman ya, saya sambil ngerokok gitu biar enjoy lah pembahasan kali ini. Nah, setelah bertemu gitu disuruh duduk ya, dan kita itu di sana ternyata bukan hanya diem teman-teman, tapi digembleng bener-bener. Nah ini selama 1 minggu kita di sana itu kita puasa ya, kita puasa gitu. Sebenarnya dalam kloter-kloter yang sebelumnya itu ya, yang sudah berangkat ke sana itu sudah banyak gitu. Jadi orang-orang yang sudah berangkat ke sana itu sebelum saya tuh sebenarnya sudah banyak yang berburu ke beliau yang namanya Pak Kardi. Beliau nggak mau disebut kiai karena tiap harinya beliau itu ya itu yang saya jelaskan barusan, nanam padi, nanam tembakau seperti itu. Ada satu kisah yang menarik ya sebelum saya perjalanan ke sana ya. Saya ceritakan dulu satu kisah menarik tentang beliau yang di sana itu dianggap aliran sesat di sana itu oleh warga sekitar yang tidak mengenal beliau itu. Jadi beliau waktu bertafakur ya di musola itu, sebagian warga ini sudah ambil parang semua ya, pengen menghancurkan itu ya, menghancurkan seperti pendopo itu ya gitu. Tapi apa yang terjadi? Seorang warga yang menyerang beliau itu semua gila. Nah, itu ya. Itu karomanya para wali. Makanya kalau kita tidak tahu siapa orang tersebut, jangan kita itu istilahnya serang gitu. Kita kan tidak tahu gitu loh. Kalau beliau itu adalah seorang wali Allah gitu. Beliau hanya diam, duduk aja. Itu salah satu karomanya yang saya tahu gitu. Saya diceritakan Mas Agung. Dan yang terbukti sendiri, yang saya lihat sendiri, waktu kita membawa orang itu sakit teman-teman, orang itu sudah sakit ya, maksudnya sudah nggak bisa bangun gitu. Jadi memang dia sakit, ya nggak mungkin lah beliaunya itu langsung diobati, ditangani gitu, nggak mungkin. Udah dari bis dari Jember ya, perjalanan dari Jember ke Lombok itu udah begini ya, nggak bisa ini lagi sudah. Tapi nyampe sana
tetap tidur orang itu. Nah, ternyata media pengobatannya itu beliau melalui mimpi. Jadi kalau sudah selesai kita ngaji gitu ya, itu si pasien tanpa tersadar sampai bilang Allah, 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 sampai bilang seperti itu. Ya alhamdulillah sembuh ya kawannya. Nah, kegiatan selama 1 minggu yang kita lakukan di sana selain berpuasa itu adalah wiritan. Ya, wiritan ya kita baca Allah seperti itu ya. Ada bacaan-bacaan yang memang tidak bisa saya publish ke ini ya, kemana? Ke YouTube ya. Itu kita dilatih seperti itu dan teknik pernafasan juga gitu. Itu. Dan di Thoriqoh yang di sana itu kita juga diajari cara duduknya Nabi Muhammad yang asli seperti apa, terus cara sholatnya juga di sana itu. Jadi selama 1 minggu itu kita digembleng seperti itu teman-teman. Dan pada malam puncaknya ya setelah kita 6 hari gitu, 6 hari berada di sana, itu zikirnya ditambah teman-teman. Di atas jam 12 zikirnya itu ditambah ya. Saya waktu duduk gini ya, setiap orang itu pengalamannya masing-masing setelah dibimbing oleh Pak Kardi ya, kita menyebutnya Pak Kardi saja. Memang beliau nggak mau disebut kiai atau siapa ya, terkenalnya di sana Pak Kardi gitu. Nah setelah itu saya sendiri ya merasakan hal yang ini kalau saya cerita teman-teman ya merinding saya ini merinding saya bukan gimana, karena ngeri banget gitu. Setelah kita berzikir itu ya, berzikir di dalam kolbu ya, di dalam hati, saya tuh dipegang sama siapa namanya, sama ya nggak tahu ya, saya nggak sadar di situ udah tiba-tiba ada yang megangin saya turun ke bawah ke neraka seperti itu teman-teman. Jadi itu ngeri banget ya. Yang lain ini jemaah yang lain ini jerit-jerit ya, saya nggak tahu, mereka kan beda-beda itu pengalamannya. Kalau yang saya rasakan seperti itu, ada yang terbang ke atas, ada yang terbang ke bawah seperti itu. Itu perjalanan spiritualnya. Saya kalau di sini tuh ya pengen nangis ya kalau ingat itu lagi ya. Karena diri ini banyak dosa gitu. Ya dosa saya itu udah banyak gitu loh ya. Belajar seperti itu nih saya gemeteran ya teman-teman. Saya dibawa ke bawah ya, ada malaikat gitu ya di bawah, putih-putih gitu. Saya nggak tahu itu apakah itu jin atau apa, nggak tahu. Saya dibawa ke bawah, setelah itu neraka gitu. Ya otomatis kelihatan di mata ini ya, di waktu merem gini ya, itu kelihatan gitu. Kelihatan sesuatu yang berkobar-kobar api, jerit-jerit, gitu wis. Yang lainnya seperti itu. Ada yang sampai nangis, ada yang macam-macam wis. Ya saya rasakan seperti itu. Nangis juga, melitikan air mata semua. Ini kengerian, teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya ingat perjalanan yang seperti itu, dosa saya itu sangat banyak di sini. Ya. Itu. Nah setelah itu selesai ya, beliau juga berpesan gitu bahwa untuk beristiqomah dalam menjalankan yang telah diajarkannya gitu. Dan ini lagi, setelah itu selesai ya, 7 hari itu udah terima gemblengan. Ada yang sampai bisa ngomong sama sepeda motor. Ya dia ngobrol gitu. Dia itu ngobrol sama sepeda motor. Katanya sepeda motor nih, apa sholatnya kamu anu sini. Jadi dia ngomong sama sepeda motor gitu. Seseorang itu yang di sana banyak kejadian atau karomah yang terjadi di sana. Kalau saya sendiri tanpa sengaja ya, bukan saya ini mencoba ilmu karomah seperti itu, enggak. Pas saya pulang itu jam berapa ya? Kira-kira jam 1 kalau nggak salah ya. Jam 1 malam itu saya wiritan di rumah itu sambil duduk, tapi wiritan yang diajarkan beliau ya di sana itu wiritan. Tiba-tiba lampunya mati semua. Hanya di rumah itu. Saya nggak tahu, wiritan sambil diem, mati semua. Ya Allah, ada apa gitu saya? Kok mati? Gitu. Jadi energinya itu memang powernya. Padahal saya nggak hanya pakai, cuman zikir itu saja. Niat zikir itu saja yang dikasihkan oleh Pak Kardi ya. Gitu. Nah, setelah itu
ya Allah kok mati, saya bilang gitu. Lama-lama lampunya hidup lagi gitu. Ternyata setelah saya cek nggak ada yang konslet, nggak ada apa, cuman saya merasakan ada getaran das gitu yang bisa mematikan elektronik ya, apa ya listrik ini gitu ya, sampai keputus gitu. Saya cek kilometer itu nggak apa, on dia kilometernya itu on, apa yang konslet gitu, nggak ada yang konslet. Nah itu tanpa sengaja saya waktu wiritan dapat penekanan itu gitu. Itu kisah saya. Ya setelah itu 3 tahun ya, 3 tahun 2010 atau 2013 ya, saya lupa itu dah, itulah agak lama itu sudah ya tahunnya. Nah itu beliaunya datang rawuh ke Jember ya, bimbing para murid-murid waktu itu di Kalisat. Ya udah kita tetap bermeditasi, tetap yang diajarkan guru besar gitu, diajarkan guru besar kita kerjakan di sana gitu. Setelah itu kita keliling lah. Nah, di Prosalina waktu itu dekatnya ada di sana rumah besar ya. Saya nggak mau sebut nama, itu harus dirahasiakan. Nah di sana Pak Kardi ya, yang Pak Kardi itu duduk di sana. Saya hanya pengen foto gitu loh. Saya hanya pengen foto sama beliau ya, Dan kalau katanya orang itu biar barokah itu nyabis apa namanya, uang lah gitu. Nah itu suruh abah saya ngasih uang 50 waktu itu. Nah, habis beliau hanya tersenyum gitu. Akhirnya apa, saya peluk gitu. Pak Kardi seorang guru besar sampai saya peluk gini. Itu Masya Allah hikmahnya luar biasa banget gitu ya. Karena gimana mursyid yang seperti itu sulit ditemukan teman-teman. Bukan hanya mursyid yang pada umumnya gitu loh. Di sana itu sampai saya peluk, sampai saya foto bareng. Kemarin memory cardnya itu ya, saya simpen waktu itu. Saya pakai HP Kalaman 100 yang ada bleednya itu, terus memorinya kesimpen itu ya. Saya pengen ambil gambarnya, kok nggak bisa gitu. Apakah itu memorinya error atau apa? Saya juga nggak paham. Sebentar, saya ambil dulu memorinya. Ini adalah memorinya. Ini kan memori itu ini banyak sekali kenangannya dari beliau, yang dawuh, yang pesan-pesannya, semua itu sebagian ada di sini dan foto-fotonya. Dan ini karena kemarin saya nyoba ke saudara saya untuk saya ambil fotonya, itu nggak bisa. Apa mungkin card readernya, apa ininya konslet saya nggak tahu, karena memori ini sudah lama banget. Ini jenisnya M2, bukan micro SD ya teman-teman. Ini saya nggak tahu. Ini memori ini sangat berkesan banget gitu. Sebenarnya pengen saya cetak gitu loh. Nggak semua orang kan bisa maksudnya ketemu gitu, maksudnya sampai berpelukan seperti itu gitu kan, harus menerobos ke orang banyak gitu loh. Ya itu pas saya ada kesempatan sampai duduk bareng gitu di sebelah saya, sampai saya peluk gitu. Ya gimana ya, hati ini nangis gitu ya. Beruntung banget gitu. Kita bisa kenal oleh seorang wali besar yang masyhur di sana. Gitu ya, bisa seperti itu. Jadi itu segelintir pengalaman saya. Dan untuk teman-teman pesannya, yang masih belum percaya, terutama yang masih belum percaya padanya wali-wali, Anda itu salah besar. Karena saya sendiri di sini sudah membuktikan wali Allah itu ada, bukan hanya isapan jempol belaka gitu teman-teman. Kita mendapat doa barokah itu dari beliau-beliau ini gitu. Karena tanpa mereka kita hanya menjadi serpihan debu teman-teman. Jadi apa? Dosa kita banyak, apalagi dosa saya, ribuan gunung dosa saya. Jadi ini kenangan yang yang ini banget lah buat saya pribadi gitu. Banyak kalau saya dapat ini bisa ini tak cetak gitu ya fotonya ya. Kenapa? Karena memori ini sangat mengandung arti banget dalam hidup saya. Sebenarnya banyak perjalanan saya, cuman yang saya bahas ini dulu gitu loh, seorang wali Allah yang tinggal di sana ya gitu. Sampai istilahnya ya banyak lah gitu yang orang-orang itu yang mungkin tidak tahu gitu. Tapi yang Pak Kardi sendiri ceritakan itu pernah dulu ada bangsa jin gitu ya, bangsa jin
yang memang sering menyakiti manusia ya langsung dimusnahkan massal oleh oleh beliaunya gitu. Dan beliaunya itu dawuh sendiri, nggak tahu pakai ajian apa atau apa, nggak tahu, kayaknya bukan ajian itu. saya dengarnya seperti itu. Bahkan ada orang meninggal pun waktu kita di Lombok itu tahu beliau itu gitu, pesan gini, ada pesan apa udah meninggal itu tahu gitu. Tapi bukan masalah karomahnya yang kita bahas, tapi di sini adalah sambungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para wali ini. Makanya kita jangan pernah, saya tegaskan ya berkali-kali, jangan pernah kita tuh meremehkan orang, siapapun itu, meskipun itu pengemis, jangan-jangan itu adalah seorang wali Allah gitu. Orang minta-minta atau orang ngamen, jangan kita usir. Kalau kita tidak memberi ya cukup dimaafin aja gitu. Soalnya di rumah saya nih sering kedatangan orang yang aneh-aneh gitu. Cuman banyak nanti perjalanan saya berguru dengan siapa aja yang mungkin jadi motivasi dengan teman-teman ya untuk berguru kepada siapapun, meskipun itu hanya ustadz langgaran atau musola lah, tapi yang kita pentingkan itu adalah apanya? Ilmunya, teman-teman. Bukan masalah hebatnya ini. Itu hanya apa ya? Hanya keistimewaan lah yang bisa dipelajari gitu loh. Gitu. Tapi doanya, nah ini kalau Anda semua didapatkan doa, apalagi dari seorang ulama, wali ataupun itu seorang habaib di sini sampai mendoakan Anda, nikmat mana yang kau dustakan, bro? Kan gitu. Ya, nikmat mana yang kita dustakan? Barokah loh. Kita tidak pernah tahu seseorang yang pernah kita dekat dengan orang-orang alim, mereka mendoakan apa di dalam hatinya. Mereka pasti mendoakan yang terbaik. Jadi ayolah kita sowan ke para kiai-kiai gitu, ngalap berkah gitu. Coba nanti rasakan kehidupan Anda. Kalau nggak percaya sampean ya, nggak percaya, Anda nggak usah lihat YouTube saya lagi. Nggak percaya cari barokah itu ada, nggak usah lihat YouTube saya, udah Anda itu nggak apa-apa gitu. Mungkin saya ini hanya berbagi pengalaman apa yang saya rasakan, seperti bisa ini, bisa itu. Saya nggak peduli tentang itu, tapi di sini dalam perjalanan saya itu ya, perjalanan spiritual ini, saya banyak dibimbing oleh para tokoh-tokoh yang spiritual yang bukan apa ya, kasarannya ya tingkatannya wali. Saya setelah tahu itu wali, saya nggak tahu kalau itu awalnya wali gitu loh. Gitu teman-teman. Datang sendiri dengan ini, dengan itu, banyak lah. Nggak mungkin saya ceritakan semua, nanti disangka sombong gitu kan. Kita nggak boleh seperti itu. Dan ya itu berbagilah kepada teman-teman semua gitu. Ayo cari barokah, jangan hanya di kiai-kiai yang besar. Dia kiai-kiai langgaran itu lebih barokah teman-teman gitu. Meskipun dia anak kecil atau siapa yang ngajarin kebaikan, yang kita ambil gitu loh. Ini masih itu ya, masih seorang wali Allah yang dari Lombok, yang saya pernah di sana di Lombok 7 hari sama ayah saya di sana berdua waktu itu di sana, sudah gemblengannya seperti itu. Jadi di dunia ini nggak ada yang instan moro sat kayak pernikahan gitu, enggak ya. Itu memang ada proses penempaan diri teman-teman. Seperti itu. Koreknya mati. Aduh. Ya. Ini juga di sini saya sama Mas Faruk, cuman nggak tahu kok nggak mau live. Minum kopi dulu teman-teman. Ya, kopi dulu. Biar nggak spano. 20 menit ya. Oke. Dan ayolah. Saya ngajak nggak bosan-bosan untuk teman-teman untuk ngambil barokahnya para kiai-kiai. Nggak ada yang salah di sini teman. Gitu. Cuma perjalanan ini saya merinding kalau cerita itu ya. Gitu. Saya nggak bisa jelaskan terlalu perinci mengenai sosok seorang Pak Kartini, karena memang hanya sebatas teman-teman yang hanya tahu gitulah. Intinya seorang wali Allah itu ada, dan mungkin perkiraan sekarang sudah umurnya sekitar 100-an lebih lah ya. Saya lama nggak kesana teman-teman, pengen kesana, pengen ngambil tag video sebenarnya kesana, yo kangen gitu. Cuman ya masih kondisi ekonomi yang seperti ini gitu.
ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang perjalanan saya bertemu dengan wali-wali. Nanti ada juga perjalanan saya yang bertemu dengan seorang wali-wali Allah juga, karena beliau kalau yang seperti itu tuh bukan hanya main karomah saja. Kita mengecap seorang wali itu bukan hanya dengan lihat karomahnya bisa ini bisa itu, tidak, tapi beliau itu bisa membimbing itu ya, bisa membimbing bukan hanya di dalam lingkup dasarnya jasmani saja, tapi masuk ke dalam kolbu gitu. Jadi masuk ke dalam hati, kan nusuk gitu, kalau ada apa sep gitu, dikasih tahu atau dia apa itu gini perjalanannya. Ya boleh teman-teman nggak percaya, silahkan, boleh nggak percaya, tapi karena saya yang mengalami sendiri ya saya percaya gitu. Itu mungkin salah satu barokahnya didoakan oleh para ulama-ulama ataupun para kiai, ya kita bisa enak gitu, bisa enjoy. Mau dekat dengan ulama siapa yang mungkin sulit ya untuk ditemui, ya kita bisa bisa menemui gitu, bisa enak untuk ditemui gitu loh, karena mungkin dari barokah doanya dari beliau ini gitu. Karena kalau udah menyangkut sir hati ya, hati sudah, apalagi seorang wali sampai berdoa sampai ngangkat, wah ngeri teman-teman, ngeri, dada ini ngeri sumpah. Ya udah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.